Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan bahas sebuah pencapaian teknologi yang semuanya ini diilhami dari fenomena mistik lah. Mistik yang sebagian orang citrakan sifatnya klenik, roh-roh gaib dan sebagainya. Jadi kalau kalian mendengar ilmu santet, gendam, ya kan, pelet, hipnosis, kemudian kemarin pawang hujan, banyak orang yang mungkin tidak percaya, bahkan ya boleh dikatakan ini kemampuan yang primitif tertinggal. Tapi semua capaian teknologi yang sekarang saya ceritakan ini dari fenomena itu. Nah, jadi strategi dari dominasi peradaban barat ini memberikan sistem di mana kita percaya bahwa itu lebih baik. Jadi kita meninggalkan apa yang kita punya. Kalaupun tahu, kita hanya sebatas ritualnya, tidak tahu teknologinya. Kemudian belum lagi mayoritas juga kita sudah punya sistem kepercayaan yang berbeda. Jadi ritual-ritual yang ada di akar budaya itu dianggap sesat. Akhirnya ini semakin tertinggal, hilang. Sebaliknya di sisi mereka di peradaban batin diriset dan menemukan teknologinya. Jadi ibaratnya yang satu makin mundur, yang satu makin maju. Susah orang untuk percaya hal-hal semacam ini. Jadi di sini saya akan coba bagikan apa yang saya temukan, beberapa teknologi yang ya diilhami dari fenomena mistis dan paranormal. Jadi supaya kalian tahu kenapa sih ya kan, kita menjadi semakin terbelakang. Oke, seperti apa kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi video sebelumnya saya cerita tentang ramuan yang membuat suku-suku pedalaman itu terkoneksi dengan dimensi lain. Di situ yang kita kenal sebetulnya tentang portal. Portal masih dalam level pikiran ya, belum sampai ke teleportasi. Nah, apa yang akan saya bahas di video ini tentang komunikasi pikiran. Ini dulu juga saya proses dari channeling. Jadi dulu ketika saya berikan portal, saya sering masuk, kemudian berinteraksi. Ya, itu hanya di awal-awal saja. Kemudian yang terjadi adalah seperti bentuk komunikasi pikiran. Nah, sekarang saya menemukan beberapa berita capaian teknologi yang membantu saya tentang semua fenomena yang dulu saya lewatkan. Jadi, kalau mau dikatakan ketika saya terhubung dengan dimensi lain itu memang beberapa hal sulit saya bayangkan dan saya katakan ini sangat kaya. Jadi pertanyaan sederhana, seperti apakah mereka makan, itu juga saya tanyakan. Jadi mereka sudah tidak makan, ya kan, tidak lagi punya kelamin, tidak berkembang biak seperti kita, kemudian komunikasinya pun mereka juga sudah mind to mind ya, pikiran ke pikiran, seperti telepati. Jadi kan ya dulu saya pikir ini hanya khayalan, ya kan. Tapi di situ memang saya disampaikan ya ibarat pencapaian kita tuh baru di level dimensi ketiga. Nanti dimensi keempat nih yang saya ceritakan kita mengakses pemahaman dimensi secara spirit ya kan, terkoneksi lewat gelombang seperti yang dilakukan para saman ya, suku-suku pedalaman itu seperti di leluhur kita melakukan ritual-ritual candi. Nah, kemudian baru masuk ke dimensi 5. Situ yang kembali kita akan mengalami alam bermacam-macam, alam dewa, alam apa dan sebagainya. Nah, saya akan coba jelaskan dari video ini. Jadi kita punya gambaran ke depan karena apa yang kita tidak percaya, yang tidak kita hargai dari tradisi akar budaya sebetulnya dari sini sebenarnya pintu kita memahami teknologi ke depan. Jadi kita masih berkutat pada gadget yang touchscreen ya. Nah, setelah ini eranya menjadi think screen. Komputer itu tidak lagi terpisah dengan sistem biologis kita. Kita menjadi komputer itu sendiri. Dan kalian bisa bayangkan ada sisi positif dan negatifnya di sana. Oke, jadi saya lupa di video yang mana saya pernah cerita. Ini terkait dengan transhumanisme ya. Kita menciptakan manusia baru versi kita. Penggabungan antara robot, kemudian DNA manusia, dan AI. Nah, apa yang saya dapat dari beberapa berita yang mungkin kalau dari mainstream media itu dikatakan pseudoscience, termasuk apa yang sudah dicapai teknologis tentang transfer pengetahuan dari otak ke otak ini. Cuma
saya belum menemukan sumber yang bisa lebih konkret memberikan data. Nah, masalahnya di sini adalah kita ada di zaman digital, informasi itu banyak. Jadi perlu berapa saat untuk mencerna sebuah informasi, karena pasti ada banyak kepentingan dengan informasi ini, karena beberapa hal yang sudah dirilis ke publik itu pasti hanya sebagian kecil. Nah, demikian pula di sini saya mendapatkan dari The New Times ya, judulnya transfer pengetahuan dari otak ke otak dan remote control tubuh pikiran manusia ini sudah menjadi kenyataan. Ini pemaparan dari Dr. Charles Morgan. Acaranya sendiri di sini tahun 2008 di Universitas West Point, ya kan, untuk para calon militer Amerika. Jadi di sini gambaran sederhananya apa yang kita anggap telepati itu sebetulnya sudah direalisasikan. Nah, yang menarik apa? Saya ingin sedikit bagikan juga ke kalian. Walaupun saya sering berinteraksi dengan interdimensional, kemudian diberikan gambaran, diberikan petunjuk, ya itu mungkin tentang komunikasi ini. Demikian pula mereka mengajarkan saya. Seperti saya berkomunikasi dengan mereka itu kan seperti kepikiran kita sendiri. Makanya saya mengatakan dulu ini khayalan, karena seperti hanya ada di pikiran. Tapi pernah dijelaskan di dimensi yang lebih tinggi, ketika kita lebih pandai, ini adalah bagian dari rutinitas. Nah, masalahnya ketika saya mendapat berita ini, saya cari sumber-sumber yang lain dan saya menemukan berita yang lebih awal diupload. Nah, disinilah lucunya. Jadi saya menemukan di archive.org, nanti berapa link saya bagikan di deskripsi, mungkin kalian bisa lihat sendiri videonya. Di sini diupload tanggal publikasinya 17 April 2020. Sementara tadi yang saya baca dari berita yang pertama kali saya dapatkan ini diupload 17 Januari 2022. Jadi baru saja. Ternyata sudah diupload berapa tahun yang lalu. Nah, di sini ini perang propaganda. Jadi kita tengah banjirnya informasi ini kadang kita tidak berpikir dan kita dididik untuk sekedar memegang keyakinan, dan ini sebabnya kita gampang diprovokasi dan diadu domba. Di sini di archive.org, kalau kalian perhatikan nanti kalian cek sendiri. Narasi penjelasannya itu berbeda dengan video yang ditampilkan. Jadi ini video yang dicapai oleh ilmuwan Amerika, dipresentasikan di universitas militernya, ya kan, tentang apa yang bisa dilakukan dengan teknologi kontrol pikiran itu. Cuma di sini link-link yang disediakan ya rata-rata dari media barat, menciptakan berita baru lagi yang menarasikan bahwa Cina mencapai itu sudah menggunakan DNA, mengumpulkan data untuk menguasai dunia. Jadi ini yang saya katakan propagandanya. Kenapa ya? Beritanya dari Amerika, medianya yang dikutip dari Amerika, tapi selalu narasi ke publik itu Cina itu jahat, mereka punya rencana buruk, Cina itu ancaman, ya kan. Dengan demikian, ketika semua kondisi itu sudah di-setel istilahnya, rasismenya, anti Cina, anti komunis, ya tinggal diadu saja. Jadi di sini dicantumkan dari Daily Mail, .co.uk, Fox News, kan, semua tentang potret Cina yang punya teknologi ini. Padahal video awal adalah presentasi di Amerika itu sendiri. Jadi seperti inilah dunia digital sekarang. Yang kemarin isu virus juga. Mulai sekarang kita tahu ada banyak lab, Amerika punya lab penelitian dan Indonesia juga pernah menjadi bagian di situ, kemarin dipublikasikan. Tapi ketika ada pandemi ini, mereka serang adalah narasi buruk ke negara lain. Sama halnya dulu ketika perang terorisme 2001, narasinya adalah ke Afghanistan, kemudian negara-negara Timur Tengah, sarang terorisme, akhirnya setelah selesai tidak ada senjata. Jadi begini, ketika kita mendapat sebuah berita, satu, pertama tadi batasannya ini pseudo science. Kedua, katakanlah itu dirilis, pasti ada kepentingan. Nah, yang menjadi susah itu adalah ketika kita tidak paham tentang spiritualitas. Kalau kita paham spiritualitas, seperti yang di video sebelumnya saya ceritakan, segalanya sederhana. Karena kita ini hanya sebuah aktivitas pikiran, ruh, gaib. Mau di sini disebutkan Cina yang jahat, Amerika, atau manapun, itu tidak eksis. Jadi kita hanya aktivitas pikiran, ya karena saya misalnya lahir di Indonesia, oh saya orang Indonesia, oh karena keluarga saya beragama ini, saya menganut, ya kan.
Tapi itu bukan realitas yang sebenarnya, bahwa eksistensi kita itu hanya sebuah aktivitas pikiran. Maka kalau orang tidak memahami jati diri tentang siapa diri sebenarnya, banyak gelombang tidak berbeda dengan yang lain, akan mudah dipropaganda. Propaganda agama, propaganda komunisme, ya kan, sekular, liberal, dan sebagainya. Oke, jadi saya sedikit bagikan informasi yang dicapai oleh ilmuwan tahun 2008. Jadi sudah ada percobaan baik ke hewan atau manusia. Bagaimana ketika hewan yang satu diajari, apa yang dia simpan dalam memorinya bisa ditransfer ke hewan yang lain, jadi yang lain pun bisa melakukan hal yang sama. Jadi di video ini ada simulasi tentang monyet yang bisa menggunakan pikirannya untuk makan. Saya cerita di video transhumanisme 2008 pun mereka bisa menghidupkan monyet ya. Jadi monyetnya mati dipindahkan ke komputer dan dia tetap hidup dalam komputer itu. Nah kemudian di sini apa yang dicapai ini adalah proyek penelitian lanjutan dari Departemen Pertahanan AS ya, dari DARPA. Kalian bisa buka websitenya DARPA itu, riset-riset dengan biaya besar untuk hal-hal yang kalian anggap klinik. Yang kita anggap sebagai science fiction lah. Mungkin kalau di luar orang tahu ya itu pseudoscience, tapi itu diriset semua dan anggarannya besar. Kamu bisa pikirkan kalau triliunan uang dikeluarkan untuk riset, kalau mereka tidak percaya, lalu apa maksudnya? Jadi ini supaya memberikan kalian gambaran apa yang kalian tangkap di media dengan apa yang ada di underground, misalnya secara rahasia, itu sangat berbeda. Nah, kemudian transfer informasi sensorik, secara sensor pengetahuan ini antar manusia, ini sudah mulai diuji cobakan tahun 2018 dengan tingkat percobaan keberhasilannya 85%. Ini jadi video awal presentasinya tadi 2018 kita sudah antar manusia itu bisa ditransfer datanya. Nah, kemudian berikutnya komunikasi antar otak ini tadi tidak lagi membutuhkan operasi. Kalau dulu dipasangkan semacam katoda gitu kan untuk mengirim data otak kita ke otak yang lain. Sekarang hanya menggunakan semacam topi. Nah, jadi dari kemampuan ini bisa juga digunakan, misalnya kalau di komputer kan saya bisa menggerakkan komputer dari rumah untuk bekerja di komputer kantor ya, work from home ya. Nah ini demikian pula besok menggerakkan manusia lain saya di kantormu. Jadi karena manusianya sudah jadi komputer, jadi bisa digerakkan. Nah ini yang aktivitas diberikan istilah sebagai biohacking ya, kemampuan biohacking. Kemudian kalau kalian pengen kemampuan-kemampuan paranormal, melihat dalam gelap ya kan, kemudian bisa menyensor panas, membaca detak jantung, itu juga bisa dilakukan. Di sini disebutkan pemberian klorin E6 ke mata itu bisa membuat kita melihat dalam gelap. Jadi kamu tidak perlu gadget lagi, kamu bisa melihat dalam gelap. Kemudian teknologi baru ini bisa digunakan untuk memberi sifat baru pada hewan atau bakat atau kemampuan yang secara alami tidak dimiliki hewan. Jadi hewannya nanti bisa pintar ya kan, diberikan kemampuan apa itu tidak perlu dilatih, hanya ditransfer saja. Nah, kemudian ini fokus pada kekuatan militer. Jadi tentara itu juga diberikan kemampuan ini supaya dia bisa seperti paranormal ya kan. Ketika mencari musuh, dia tahu musuh itu posisinya di mana. Kemudian bisa melihat tembus tembok, membaca, mendengar detak jantungnya. Kemudian bisa lagi kalau tadi remote manusianya digerakkan dari jarak jauh. Demikian pula teknologi ini sudah memungkinkan membuat drone hewan. Artinya suatu saat mereka menyerang wabah itu dengan menggerakkan hewan. Jadi ini yang dicapai teknologi. Kemudian kombinasi ini yang dikatakan modifikasi gen ya. Jadi sel-sel ragi ya kan, kalau kita membuat minuman alkohol kan pakai ragi ya. Itu bisa jadi minuman alkohol. Nanti ragi itu bisa diprogram. Jadi dengan diberikan ragi kamu bisa membuat, di sini disebutkan parfum, minyak bumi, obat ya kan, racun. Nah, kalian bisa bayangkan tinggal penggunaannya saja kemana. Jadi kita semua nanti serba ajaib lah. Kemudian tadi
Ini modifikasi tentang gennya, tidak perlu lagi disuntikkan, hanya disemprotkan. Kemudian kalau mungkin teknologi sifatnya untuk perang, mereka juga bisa memasukkan sebuah perintah ke tubuh orang itu untuk diaktifkan atau dinonaktifkan. Ini terkait tadi dengan biohacking ya. Jadi saya bisa mematikan kamu hanya dengan kode algoritma yang sudah dikirim ke tubuhmu untuk berhenti berdetak misalnya jantung, itu bisa. Kemudian masih banyak lagi yang secara publik tidak kita ketahui. Nah, saya ingin memberitahukan ini yang dicapai oleh teknologi dari riset yang ilmu-ilmu yang kita katakan tidak mungkin ya, kemampuan paranormal juga diriset ya kan, telepati juga diriset, dan ini hasilnya. Nah, ini yang tadi seperti saya katakan, mekanisme propagandanya adalah membuat kita semakin tidak ingin tahu, tidak percaya, tidak mungkin, kemudian meninggalkan banyak hal yang sudah kita miliki, tidak lagi menjadi tradisi kita, sementara mereka sudah dapat teknologinya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kita belajar mistik, biarlah sekalian tetap misteri. Apa yang diyakini dari mistik adalah sebuah proses pencarian, lalu mengamati, setelah mengevaluasi. Jadi tidak ada kebenaran, yang ada hanyalah proses menuju kebenaran. Satu hal, kemampuan manusia yang berasal dari Tuhan adalah kemampuan pikirannya. Jadi semasa kita masih bisa berpikir, tidak lagi membutuhkan mesin, kita masih bisa mengetahui bahwa ada satu hal yang tanpa batas dari kekuatan pikiran kita itu. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.